Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita banggakan Dewan Penasehat Yayasan Harapan Umat Ustaz Ahmad Rusdi MPDI, juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Pelaksana Harian Yayasan Harapan Umat Ustaz Asep Saifuddin SPDI, juga beserta seluruh badan pengurus harian Yayasan Harapan Umat, para kepala sekolah dari TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan juga boarding school yang tadi sudah menampilkan luar biasa ya, lagu Indonesia Raya, Mars Harapan Umat ya. Juga para wali murid, wali santri, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, mungkin baru pertama kali ini saya menginjakkan kaki di Harapan Umat ya. Luar biasa, pertama kali tapi sudah menggugah. Jadi mudah-mudahan insya Allah ke depan akan bisa, justru sinergi di antara kita ini akan bisa semakin menguat. Amin. Rupanya memang sengaja saya dibawa ke sini, Pak Budi katanya 5 anaknya sekolah di sini semua. Baru tahu saya. Dan baru tahu juga tadi rupanya yang tilawah itu putranya Pak Sabto ya. Ini staf khusus saya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira kalau kita mencontoh pada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita libur karena merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terekam di dalam Al-Qur'an ya, begitu indahnya. Ya, pantas kalau beliau menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian ya. Apa yang terjadi pada baginda Rasul? Terasa berat apa yang dirasakan berat oleh umat. Bayangkan kalau kita punya pemimpin yang seperti itu, luar biasa. Akan merasakan betul penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Nah ini yang begitu hebatnya baginda Rasul SAW. Pantas kalau sampai akhir hayatnya yang diingat itu bukan keluarganya atau hartanya, tetapi yang diingat adalah ummati. Umatnya yang disebut-sebut dan diingat. Ya, nah, saking cintanya pada kita semuanya umatnya. Nah, baliknya kita cinta nggak sama baginda Rasul? Insya Allah kita cinta ya. Nah, jadi begitu, terasa berat ya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pada orang-orang yang beriman itu begitu sayangnya ya, sampai tadi disebut sampai menjelang akhir hayatnya yang diingat, yang disebut adalah umatnya. Nah, oleh karena itu kewajiban kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tentu yang pertama adalah kita harus mengimani keberadaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Memang kita berjarak dengan baginda Rasul mungkin 14-15 abad yang silam, ya. Tetapi jarak yang jauh antara baginda Rasul dengan kita tidaklah kemudian harus mengikis keimanan kita pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu yang sangat membanggakan Rasulullah SAW. Dalam sebuah sabdanya beliau mengingatkan, tuba liman yaroni wa amanabi. Bahagialah orang-orang yang hidup melihatku dan beriman kepadaku. Itu siapa kira-kira? Golongan para sahabat hidup semasa Rasul dan beriman kepada Rasul. Ya, tapi kalau hidup di zaman Rasul tapi nggak beriman bukan sahabat juga. Ya. Abu Lahab nggak disebut sahabat. Abu Jahal nggak disebut juga sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Rasul. Tapi kalau yang beriman dan hidup semasa Rasul itulah sahabat. Ya, kata baginda Rasul, tuba liman yaroni wa amanabi. Bahagia orang yang menyaksikan kehidupanku dan beriman kepadaku. Tetapi dalam hadis disebutkan summa tuba, summa tuba, summa tuba, sampai 7 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah liman lam yaroni wa amanabi. Bagi mereka yang tidak pernah menyaksikan kehadiranku, tetapi keimanannya tetap beriman pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya ini ya, yang kata Rasul berbahagia, berbahagia, berbahagia. Nah yang kedua, nggak cukup cuma beriman saja. Iman ini perlu dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya adalah dengan mahabbatuhu, mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kecintaan yang penuh gitu, bukan cinta yang asal-asalan, ya, kecintaan yang betul-betul sempurna, ya. Nah, cinta itu perlu pembuktian kata anak muda begitu, ya. Buktinya apa? Orang yang betul-betul mencintai, man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Orang yang betul-betul cinta dia akan sering mengingat-ingatnya. Seorang ibu yang mencintai anaknya padahal anaknya sedang kuliah di Jogja. Ketika mendapat surat dari anaknya, diterima bahkan membacanya itu berulang-ulang. Enggak bosan itu membacanya. Ya, habis itu diceritakanlah pada tetangganya. Waduh, alhamdulillah anak saya kuliah di Jogja, di UGM. Ketemu lagi dengan orang lain, saudaranya diceritakan juga. Kenapa? Karena saking cintanya ibu ini dan bangga terhadap anaknya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka kita harus sering-sering juga mengingat baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan cara membaca salawat, ya, baca salawat. Karena ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sering kita dalam Jumatan kan diingatkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat aja bersalawat pada baginda Rasul, ya. Kemudian perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Nah, jadi perintah Allah untuk kita banyak-banyak membaca salawat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang keempat tentu setelah kita banyak mengingat dengan membaca salawat, yang penting adalah kita justru mengikuti baginda Rasul. Nah, ittiba', ya, mengikuti tuntunan Rasul. Kenapa? Rasul ini untuk diteladani oleh kita. Tadi saya sebutkan ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul adalah teladan bagi kita, teladan yang baik. Maka tugas kita umatnya, kalau kita cinta pada Rasul, haruslah kita mengikuti. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian yang rajin belajarnya, semangat belajarnya karena mengikuti perintah Rasul. Kenapa? Yaitu perintah untuk menuntut ilmu, ya, maka semangat. Jangan sampai nanti kita generasi ke depan justru kita terlindas oleh zaman, kita terlindas oleh
apa namanya, anak-anak yang justru jauh dari nilai-nilai agama. Nanti kamu yang akan mewarnai ya kehidupan dunia digital dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang baik, bukan konten-konten yang hoax, konten-konten yang memecah belah, konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Nah, inilah tugas-tugas nanti kalian menyongsong masa depan, memasuki era dunia digital yang mungkin nanti akan semakin masif ya. Dan terakhir tentu saja karena kita ini diperintah untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar, maka tugas kita sebagai pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah. Ya, kita mendakwahkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, dilaksanakan oleh baginda Rasul, sampaikan pada teman-teman. Banyak Anda teman-teman yang ingin hidup di pesantren tapi nggak terkesampaian. Maka anak-anakku sekalian yang hidup di boarding school ini nanti menyampaikan ilmu-ilmu pada yang nggak sempat menuntut ilmu di pesantren. Ya, bahagia kalian bisa berkumpul sesama seusia dan kemudian membangun masa depan. Itu udah punya networking ya. Sehingga dengan begitu insya Allah akan bermanfaat bagi masa depan kalian semuanya. Ya, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sukses selalu untuk anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu sekalian, untuk siswa santri, berbahagialah anak-anaknya berada di lingkungan yang baik. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihin dan solihat, dan juga pada dewan guru, pada kepala sekolah, dan juga pengurus pembina yayasan. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala upaya perjuangan di dalam membentuk karakter anak-anak kita, sehingga insya Allah menjadi penerus-penerus bangsa yang insya Allah mudah-mudahan ya dari sini insya Allah akan terlahir pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Insya Allah ada yang jadi presiden ya. Nah, harus semangat gitu ya. Siapa yang mau jadi presiden? Semangat jadi presiden. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas segala penerimaan, jamuan yang sungguh sangat luar biasa. Mohon maaf saya jika ada keterlambatan, kekurangan, dan kesilapan dari tutur kata dan perbuatan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.